Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Emilia Kuntisa Gambe dengan NIM 14825.007 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer mengenai analisis mekanisme prediksi branch. Nah, apa itu prediksi branch? Prediksi branch sendiri adalah teknik yang digunakan oleh prosesor atau CPU modern untuk menebak arah instruksi percabangan seperti if-else dalam coding sebelum percabangan itu benar-benar selesai dihitung. Kenapa butuh ini? Nah, di dalam CPU ada sistem bernama pipeline yang memproses banyak instruksi sekaligus, seperti ban berjalan di pabrik. Jika CPU harus menunggu hasil instruksi if-else selesai dihitung, baru mengambil instruksi berikutnya, akan terjadi jeda yang membuat performa melambat. Nah, tujuan dari prediksi branch sendiri itu adalah menebak lebih awal agar CPU bisa terus mengambil dan memproses instruksi berikutnya tanpa henti. Jika tebakannya benar, performa akan naik drastis. Jika salah, CPU tinggal membuang tebakan tadi dan mengambil jalur yang benar. Jadi, setelah kita tahu bahwa CPU butuh menebak arah program di slide 2 tadi, di slide 3 ini kita bisa melihat bagaimana mekanisme tebakan itu diatur. Nah, di sini ada diagram 2 bit dynamic branch predictor, khususnya tipe saturating counter atau bimodal predictor. Nah, di sini ada 4 lingkaran states ini mewakili kondisi prediksi CPU saat ini. Nah, untuk dua lingkaran di atas ini, yaitu kondisi di mana CPU memprediksi percabangan yang akan diambil atau predict taken. Dan untuk dua lingkaran di bawah ini adalah kondisi di mana CPU memprediksi percabangan yang tidak diambil atau predict not taken. Garis panahnya itu sebagai perubahan kondisi berdasarkan kejadian real atau fakta di lapangan apakah branch tersebut ternyata taken atau not taken. Nah, cara kerja sistem 2 bit dari kubu atas dan kubu bawah. Nah, prinsip utama sistem ini itu dibuat agar prediktor tidak labil. CPU membutuhkan 2 kali kesalahan berturut-turut sebelum akhirnya mengubah total keputusan prediksinya. Nah, untuk kubu atas, predict taken, yang bagian kiri atas, strongly taken, itu sangat yakin diambil. Jika kenyataannya taken, tetap di sini. Jika not taken, bergeser ke kanan atas. Nah, untuk kanan atas, bagian kanan atas, likely taken, itu agak ragu, tapi tetap prediksi taken. Jika berikutnya taken, kembali kuat ke kiri atas. Jika ternyata not taken lagi, maka sistem akan menyerah dan turun ke kanan bawah. Nah, bagian kubu bawah atau predict not taken, yang bagian kanan bawah ini, strongly not taken, sangat yakin tidak diambil. Jika kenyataannya not taken, dia akan tetap di sini. Nah, jika ternyata taken, dia akan bergeser ke kiri bawah. Nah, pada bagian kiri bawah atau weakly not taken ini agak ragu tapi tetap prediksi not taken. Nah, jika berikutnya not taken, menguat ke kanan bawah. Jika ternyata taken lagi, sistem akan naik ke atas predict taken. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, teknik prediksi branch bukan hanya sekedar tebakan biasa, melainkan sebuah mekanisme spekulatif yang sangat krusial bagi prosesor modern.
Dengan menggunakan diagram transisi status berbasis 2 bit seperti yang sudah kita bedah bersama, CPU mampu menjaga stabilitas prediksinya secara cerdas. Sistem tidak akan mudah terkecoh oleh satu kali kesalahan atau anomali instruksi. Dengan mitigasi jeda kosong atau stall pada pipeline ini, performa komputer kita bisa berjalan dengan efisiensi maksimal, dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Demikian penjelasan dari saya mengenai mekanisme prediksi branch dan analisis diagram 2 bit bimodal prediktor. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.